Shalom Bapak Ibu, Saudara-saudari, adik-adik yang sangat dikasihi oleh Tuhan Yesus. Nas yang akan kita renungkan hari ini adalah dari Lukas 1 ayat 5 sampai 24. Tema yang akan kita renungkan dari Nas ini adalah keluarga Kristus setia melayani Tuhan. Kita akan memulai renungan ini dengan membaca secara seksama Nas kita kali ini. Di depan kita adalah tayangan dari Nas itu yang saya ambil dari Alkitab Bahasa Indonesia versi terjemahan baru. Mari kita pause, kita hentikan dulu video ini dengan layar yang adalah Nas kita ini di depan kita. Silakan. Ayat emas kita kali ini adalah dari ayat 6, ayat 8, dan ayat 9 di Nas kita. Ayat 6, keduanya adalah benar di hadapan Allah dan hidup menurut segala perintah dan ketetapan Tuhan dengan tidak bercacat. Ayat 8, pada suatu kali waktu tiba giliran rombongannya, Zakaria melakukan tugas keimanan di hadapan Tuhan. Ayat 9, sebab ketika diundi sebagaimana lazimnya untuk menentukan imam yang bertugas, dialah yang ditunjuk untuk masuk ke dalam bait suci dan membakar ukupan di situ. Kembali ke tema kita, mari kita renungkan keluarga Kristus menurut Kristus. Matius 12 ayat 48, 49, dan 50 menjelaskan akan hal ini. Lalu Yesus menjawab, siapakah ibuku? Siapakah saudara-saudaraku? Lalu ia menunjuk kepada pengikut-pengikutnya dan berkata, inilah ibu dan saudara-saudaraku, orang yang melakukan kehendak Bapa-Ku yang di surga. Dialah saudara laki-laki, saudara perempuan, dan ibuku. Dengan jelas secara tersurat apa yang difirmankan oleh Tuhan Yesus sendiri ini menunjukkan kepada kita bahwa keluarga untuk Tuhan Yesus adalah orang-orang yang melakukan kehendak Bapanya Tuhan Yesus yang di surga. Dari konteks Alkitab secara keseluruhan, kita mengetahui bahwa orang-orang yang seperti ini adalah orang-orang yang percaya pada Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Orang-orang yang seperti ini adalah orang-orang yang memiliki Roh Kudus Tuhan di dalam diri mereka. Dengan demikian, keluarga menurut Kristus, keluarga Kristus adalah mereka yang memiliki Roh Kudus Tuhan di dalam diri mereka masing-masing, dan mereka yang melakukan kehendak Bapanya Kristus di surga sebagaimana yang difirmankan oleh Bapa di dalam Alkitab. Saya ulangi untuk lebih jelasnya. Kehendak Bapa di surga ini hanya dapat diketahui oleh orang-orang melalui firman Tuhan, melalui Alkitab. Tidak ada sumber lain lagi. Mengetahui dengan jelas apa yang dimaksud oleh Tuhan Yesus sendiri mengenai keluarga atau keluarga Kristus ini. Mari kita renungkan siapa-siapa sajakah di Nas kita ini yang termasuk di dalam keluarga Kristus menurut Tuhan Yesus. Pertama adalah Zakaria, lalu Elisabeth, istri Zakaria, lalu seluruh umat yang berkumpul dan sembahyang kepada Tuhan, lalu Yohanes Pembaptis. Untuk renungan kita kali ini, kita akan merenungkan Zakaria dan Elisabeth, khususnya Zakaria di dalam konteks tema kita. Selanjutnya, mari kita renungkan dari tema kita, setia melayani Tuhan menurut Kristus. Di Matius 4 ayat 10 dan 11, Tuhan Yesus sendiri secara tersurat dan tersirat menunjukkan kepada kita semua akan hal ini. Ayat 10, Yesus menjawab, pergi kau, hai penggoda. Dalam Alkitab tertulis,
sembahlah Tuhan Allahmu dan layanilah Dia saja. Ayat 11, akhirnya iblis meninggalkan Yesus dan malaikat-malaikat pun datang melayani Dia. Membaca dengan seksama konteks Matius 4, 10 dan 11 ini, kita mengetahui dengan pasti bahwa secara tersirat Tuhan Yesus menunjukkan kepada kita semua, bagi siapapun yang melayani Tuhan. Tentunya yang saya maksud dengan siapapun di sini adalah mereka yang percaya pada Kristus dan memiliki Roh Kudus Tuhan, harus hanya melayani Tuhan saja. Yang bersangkutan tidak melayani dunia, yang bersangkutan tidak melayani setan, tidak melayani iblis, yang bersangkutan tidak melayani manusia, termasuk tidak melayani kedagingan dari yang bersangkutan itu sendiri. Dan dari konteks Alkitab, kita mengetahui yang dimaksud oleh Tuhan Yesus dengan melayani Tuhan saja ini adalah melayani Tuhan saja ini dengan taat dan setia. Firman Tuhan di Filipi 2 ayat 7 dan 8 memperjelas akan hal ini. Ayat 7, melainkan telah mengosongkan dirinya sendiri dan mengambil rupa seorang hamba dan menjadi sama dengan manusia. Dan dalam keadaan sebagai manusia, Ia telah merendahkan dirinya dan taat sampai mati, bahkan sampai mati di kayu salib. Secara tersurat dan tersirat, kedua ayat ini di dalam konteksnya dapat dipergunakan untuk menafsirkan apa yang disampaikan oleh Tuhan Yesus tadi, yaitu setiap melayani Tuhan adalah taat sampai mati, bahkan sampai mati di kayu salib. Penafsiran dari taat sampai mati ini termasuk si yang melayani Tuhan ini mengesampingkan kepentingan dirinya sendiri. Si yang melayani Tuhan ini melakukan melayani Tuhan ini dengan kerendahan hati. Si yang melayani Tuhan ini tetap terus dengan setia melayani Tuhan, bahkan di tengah persekusi dan di tengah penderitaan yang luar biasa. Mari kita lihat kembali nas kita kali ini, bagaimana setia melayani Tuhan ini diekspresikan. Pertama, setia melayani Tuhan diekspresikan oleh Zakaria dan juga istrinya Elisabet dengan mereka melayani Tuhan sesuai dengan perintah dan ketetapan Tuhan, sesuai dengan firman Tuhan yang ada di Alkitab. Kemudian mereka melayani Tuhan dengan setia meskipun mereka dianggap orang sebagai pasangan yang tidak diberkati oleh Tuhan karena mereka tidak punya keturunan. Selanjutnya, mereka melayani Tuhan dengan tidak mengenal takut. Dan satu lagi untuk konteks nas kita kali ini adalah mereka melayani Tuhan meskipun mereka mengalami kelainan fisik. Meskipun kelainan fisik ini adalah sementara, khususnya adalah untuk Zakaria, di mana Zakaria pada saat itu dibuat bisu oleh Tuhan, dibuat tidak bisa berbicara oleh Tuhan. Demikianlah nas kita kali ini menunjukkan kepada kita bagaimana Tuhan membuat keluarganya, keluarga Kristus, melayani Tuhan dengan setia. Zakaria dan juga istrinya Elisabet, meskipun diomongin orang, meskipun apapun juga yang terjadi di sekeliling mereka akibat dari mereka melayani Tuhan, mereka tetap melayani Tuhan dengan setia. Dan meskipun mereka mengalami hambatan-hambatan atau kendala-kendala yang sifatnya fisik, kalau kita melihat penafsiran yang ada, bukan hanya yang bersifat fisik, segala macam kendala yang mungkin bisa terjadi pada orang-orang yang melayani Tuhan, namun yang ditunjukkan oleh keluarga Kristus di nas kita ini
mereka tetap dengan setia melayani Tuhan. Dan mereka melayani Tuhan dengan tidak mengenal rasa takut. Mereka melayani Tuhan melalui mengikuti apa yang dikehendaki oleh Tuhan, apa yang ditetapkan oleh Tuhan, apa yang diperintahkan oleh Tuhan, yaitu seperti yang disampaikan oleh firman Tuhan di dalam Alkitab. Bapak, Ibu, Saudara-saudari, adik-adik yang sangat dikasihi oleh Tuhan Yesus, saya akan menutup renungan kita kali ini dengan beberapa poin berikut. Poin pertama adalah membaca dengan seksama nas kita ini di dalam konteks Alkitab secara keseluruhan. Khususnya saya mengambil dari kitab Daniel untuk menerangkan nas kita ini. Kita akan mendapat bahwa pada intinya orang-orang yang dipanggil Tuhan untuk melayani Tuhan, yaitu orang-orang yang dipenuhi oleh Roh Kudus Tuhan dan melayani Tuhan dengan setia dan taat seperti yang dikehendaki oleh Tuhan. Mereka melayani Tuhan bukan karena siapa mereka. Mereka melayani Tuhan semata-mata hanya karena siapa Tuhan. Mari kita renungkan pernyataan ini. Firman Tuhan di Daniel 3 ayat 16, 17, dan 18. Ayat 16, Sadrak, Mesak, dan Abednego menjawab, "Ya Baginda Raja Nebukadnezar, kami tidak khawatir apapun yang akan terjadi atas diri kami." Ayat 17, "Kalau kami dilemparkan ke dalam dapur api yang menyala-nyala, pastilah Allah kami sanggup melepaskan kami, dan Ia pun akan melepaskan kami dari tangan Baginda." Ayat 18, "Tetapi sekalipun Ia tidak berbuat demikian, harap Baginda maklum bahwa kami tetap tidak akan menyembah dewa-dewa Baginda ataupun patung emas yang Baginda buat itu." Secara tersurat dan tersirat dari ketiga ayat ini di dalam konteks Daniel pasal 3, kita dapat mengerti bahwa Sadrak, Mesak, dan Abednego menyembah Tuhan adalah semata-mata karena siapa Tuhan, yaitu Tuhan yang sanggup melakukan segala sesuatu di dunia ini dengan kekuasaan Tuhan. Tuhan yang sanggup melepaskan mereka, Tuhan yang pasti akan melepaskan mereka, Tuhan yang adalah Maha Kuasa. Sadrak, Mesak, dan Abednego menyembah Tuhan bukan karena siapa atau bagaimana mereka, bukan karena siapa Tuhan mereka itu bagi mereka. Saya jelaskan, kekuasaan Tuhan bukan karena Sadrak, Mesak, dan Abednego menganggap Tuhan berkuasa. Kekuasaan Tuhan adalah karena memang Tuhan berkuasa. Dan juga Sadrak, Mesak, dan Abednego menyembah Tuhan bukan karena Tuhan sudah memberkatkan sesuatu kepada Sadrak, Mesak, dan Abednego. Bukan karena Tuhan sudah memberkatkan keselamatan kepada Sadrak, Mesak, dan Abednego. Bukan karena Tuhan sudah memberkatkan berkat-berkat lain kepada Sadrak, Mesak, dan Abednego sehingga Sadrak, Mesak, dan Abednego menyembah Tuhan. Mereka sendiri mengatakan di ayat 18, "Sekalipun kami tidak selamat dari api yang menyala-nyala, kami tidak akan menyembah dewa-dewa lain, kami tidak akan menyembah patung, kami hanya akan menyembah Tuhan." Salah satu penafsiran dari kata menyembah di dalam konteks aplikasi dari ayat, dari nas yang sedang kita bicarakan ini adalah melayani. Dengan kata lain, Sadrak, Mesak, dan Abednego melayani Tuhan semata-mata karena siapa Tuhan, bukan karena siapa Sadrak, Mesak, dan Abednego, bukan karena bagaimana Tuhan memperlakukan Sadrak, Mesak, dan Abednego, bukan karena bagaimana Sadrak, Mesak, dan Abednego merasa diberkati,
Tuhan. Yang dari konteks seluruh Alkitab, sebagaimana disampaikan oleh para ahli Alkitab, kita mendapatkan bahwa seseorang dapat menyembah Tuhan, seseorang dapat melayani Tuhan adalah karena Tuhan memanggil seseorang itu, karena Tuhan memberikan Roh Kudus Tuhan kepada seseorang itu, sehingga Roh Kudus Tuhan memampukan seseorang itu untuk menyembah Tuhan, untuk melayani Tuhan. Jadi jelaslah, melayani Tuhan adalah karena Tuhan melalui Roh Kudus-Nya memampukan dan membuat seseorang untuk melayani Tuhan. Itu salah satu penjelasan menurut Alkitab mengenai Sadrah, Mesakh, dan Abednego menyembah Tuhan, melayani Tuhan semata-mata karena siapa Tuhan, bukan karena siapa mereka. Demikian pula lah dengan Zakaria, demikian pula lah dengan Elisabet, demikian pula lah dengan kita semua. Kita melayani Tuhan karena siapa Tuhan, bukan karena siapa kita. Bukan karena kita diberkati Tuhan maka kita melayani Tuhan. Bukan karena apapun yang kita pikir kita melayani Tuhan berdasarkan kemampuan kita, kehendak kita. Karena sebagaimana disampaikan oleh Alkitab bahwa untuk melayani Tuhan, seperti juga untuk menyembah Tuhan, kita harus dipanggil oleh Tuhan. Dan Tuhan harus memberikan Roh Kudus Tuhan. Dan Roh Kudus ini pula lah yang ada di kita, memampukan kita untuk melayani Tuhan. Bukan karena kita atau karena siapapun soleh lalu melayani Tuhan, lalu menyembah Tuhan. Bukan karena itu. Poin kedua di bagian penutup ini adalah Tuhan akan melengkapi orang-orangnya, memampukan orang-orangnya untuk benar di hadapan Tuhan. Pada saat Tuhan menghendaki seseorang untuk melayani Tuhan. Ayat 6 di ayat emas kita menunjukkan secara tersurat dan tersirat akan hal ini. Keduanya adalah benar di hadapan Allah dan hidup menurut segala perintah dan ketetapan Tuhan dengan tidak bercacat. Salah satu penafsirannya, mereka berdua, Zakaria dan Elisabet, dipanggil oleh Tuhan untuk mereka melayani Tuhan dengan setia. Seperti yang sudah kita renungkan tadi. Untuk itu Tuhan memberikan kemampuan kepada mereka berdua untuk dapat menghidupi semua perintah dan ketetapan Tuhan seperti yang Tuhan kehendaki. Yang sebagaimana kita sudah renungkan tadi, mereka mengetahui perintah dan ketetapan Tuhan dari firman Tuhan, dari Alkitab. Dari mana Zakaria dan Elisabet tahu bahwa mereka menuruti kehendak, menuruti perintah, menuruti ketetapan yang Tuhan berikan untuk mereka? Dari mereka bercermin setiap hari, bercermin pada perintah, pada ketetapan, pada firman Tuhan. Dan dari perintah, dari ketetapan, dari firman Tuhan, melihat diri mereka sendiri, mereka mengetahui apakah mereka menghidupi firman Tuhan atau mereka melenceng ke kiri atau melenceng ke kanan dari firman Tuhan. Poin terakhir untuk bagian penutup ini adalah kepada mereka yang dipanggil oleh Tuhan untuk melayani Tuhan dengan setia. Mereka ini yang saya maksud di sini adalah keluarga Kristus. Roh Kudus Tuhan melengkapi mereka yang dipanggil ini untuk berserah diri pada Tuhan, untuk patuh pada Tuhan. Roh Kudus Tuhanlah yang memberikan kemampuan untuk seseorang berserah diri dan patuh pada Tuhan. Secara tersurat dan tersirat, ayat 8 dari ayat emas kita menunjukkan hal ini. Pada suatu kali waktu tiba giliran rombongannya, Zakaria melakukan tugas keimaman di hadapan Tuhan. Pada saat Zakaria dipanggil oleh Tuhan melalui undian itu,
respon dari Zakaria atas kemampuan yang diberikan oleh Roh Kudus Tuhan kepada Zakaria adalah Zakaria menyerahkan dirinya. Zakaria patuh pada kehendak Tuhan, yaitu dengan Zakaria melakukan tugas keimamannya di hadapan Tuhan. Dan Bapak, Ibu, Saudara-saudari, adik-adik yang sangat dikasihi oleh Tuhan Yesus, pada saat seseorang yang adalah bagian dari keluarga Kristus melayani Tuhan dengan setia, karena Tuhan memanggil seseorang itu, karena Tuhan menunjukkan kepada seseorang itu bahwa seseorang itu melayani Tuhan karena siapa Tuhan, dan Tuhan melalui Roh Kudus-Nya memampukan seseorang itu untuk benar di hadapan Tuhan, dan memampukan seseorang itu untuk berserah diri pada Tuhan, untuk patuh pada Tuhan, maka si seseorang ini yang adalah anggota keluarga Kristus pasti akan melayani jemaat Tuhan, pasti akan melayani sesama anak-anak Tuhan, bahkan termasuk melayani sesama manusia sebagaimana yang dikehendaki oleh Tuhan di dalam firman Tuhan, di dalam Alkitab. Mengetahui semua yang sudah kita renungkan tadi, mari kita akhiri renungan kita ini dengan beberapa penerapan berikut. Mengetahui bahwa Tuhan kita menghendaki, memerintahkan, menetapkan bahwa setiap anggota keluarganya, setiap anggota keluarga Kristus, yaitu kita semua yang sudah memiliki Roh Kudus Tuhan, untuk melayani Tuhan dengan setia, maka penerapan-penerapan untuk kita hidupi setiap hari, termasuk berdoalah setiap hari, memohon kepada Roh Kudus Tuhan, agar Roh Kudus selalu memberkatkan kepada kita kesadaran bahwa kita adalah anggota keluarga Kristus, bahwa sebagai anggota keluarga Kristus, Kristus menghendaki kita untuk selalu melayani Tuhan, selalu melayani Kristus dengan setia. Selanjutnya, memohonlah kepada Roh Kudus Tuhan agar Roh Kudus selalu memberkatkan kepada kita kemampuan untuk melayani Tuhan dengan setia sebagaimana yang diperintahkan, yang ditetapkan oleh Tuhan di dalam firman Tuhan, di dalam Alkitab. Dan yang terakhir adalah di dalam setiap harinya di kehidupan kita sebagai anak-anak Tuhan, bercerminlah memakai firman Tuhan. Dan dari melihat firman Tuhan dan melihat kelakuan kita sehari-hari, ambillah kesimpulan apakah kita menghidupi firman Tuhan setiap hari atau belum. Jika belum, maka kembalilah berdoa memohon kepada Roh Kudus Tuhan agar Roh Kudus Tuhan selalu memberkatkan kepada kita kesadaran itu, kemampuan itu untuk kemuliaan Tuhan. Bapak, Ibu, Saudara-saudari, adik-adik yang sangat dikasihi oleh Tuhan Yesus, saya mengimani jika kita, keluarga Kristus ini, yang sudah memiliki Roh Kudus Kristus ini dari hari lepas hari, menghidupi firman Tuhan ini lengkap dengan penerapan-penerapannya, maka Tuhan kita semakin dimuliakan dengan luar biasa. Amin.